Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tu'til ala wa man la yuhibbuhu wa tu'til imana ala man yuhibbuhu. Bapak Ibu yang dirahmati, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan memberi kesyukuran kita, keimanan dan kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan segala larangan-larangannya. Juga mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang apa, yaitu nikmat keimanan. Nabi sabdakan, innallaha tu'til mala ala man la yuhibbu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta benda kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Tetapi waktu til alam itu, tetapi Allah hanya memberikan keimanan kepada orang yang dicintai. Kenapa? Karena nikmat iman itu lebih besar dibandingkan nikmat harta. Monggo kita semuanya yang sudah diberi nikmat iman, monggo dipun syukuri supaya iman kita itu semakin bertambah. Nah, dengan apa kita menambah iman? Dikatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bisolih yang itu bil maksiati, yang artinya bahwa iman selalu bisa tambah, bisa kurang. Bertambahnya iman dengan adanya amal soleh dan karena adanya kemaksiatan. Kalau kita kepingin untuk menambah iman, monggo kita semakin menyibukkan dalam dan melihat kemaksiatan. Semoga kita semakin bertambah. Selanjutnya kita akan cermati kita tentang 10 perkara yang menghambat doa dikabulkan Allah. Yang terakhir adalah adanya kita ketika menguburkan jenazah kita tidak mengambil pelajaran. Makanya supaya doa kita bisa lebih istijabah. Ketika kita melayat takziah itu, mari kita mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian orang yang sudah ingat kematian meskipun belum mati, itu adalah orang yang cerdas.
Ketika ada orang yang tanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayul mu'minina afdhal. Wahai Nabi, apa atau siapa orang yang paling utama? Maka dikatakan orang iman yang pertama itu adalah orang iman yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan sikap yang dilakukan oleh seorang. Orang yang dia berakhlak itu adalah orang yang ucapannya baik, ucapannya bisa memberikan suatu manfaat, sikapnya, sifatnya juga begitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang adalah orang yang dia punya sifat-sifat kebaikan. Contohnya adalah tawadhu atau rendah hati, dermawan, tidak segetan hati. Namanya orang yang baik akhlaknya. Lah sebaliknya orang yang buruk akhlak itu adalah orang yang ucapannya kotor, sering misuh, mencela, mencaci, memaki, punya sifat-sifat keburukan. Contohnya apa? Contohnya sombong, kasar, sebagainya. Kemudian dia tanya lagi, wahai Nabi, siapakah orang iman yang paling cerdas? Pernah dikatakan orang iman yang cerdas adalah orang yang aqrabul mauti, orang yang paling banyak ingat kepada mati. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak Ibu, setiap orang termasuk kita itu perjanjiannya adalah dari arwah ke dunia dan nanti ke akhirat. Lah orang-orang yang ketika di dunia sudah banyak ingat mati, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan diri dengan amal sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang rumahnya di Jakarta, terus kemudian akan pindah ke Klaten, Sembilan Bang, sing dipek-pek niku omah sinten, jarak nama sinten Delambu. Dari Jakarta asli tinggal. Orang akan pindah dari Jakarta ke Delambu, umpamanya begitu, terus sing dipek-pek niku omah sinten, jarak nama sinten Delambu. Margone sing akan ditinggalkan, dipek-pek dan mau ditinggal namanya orang yang bodoh. Sebaliknya, kalau rumah yang akan ditinggal itu dipasang dengan sebaik-baiknya, namanya orang-orang yang cerdas dari rumah itu. Suatu saat nanti kita akan meninggal dunia, meninggalkan dunia dan isinya yang sangat bersama dengan kita, harta kita, rumah kita, termasuk anak itu termasuk kita. Nah nanti kalau sudah meninggalkan tidak kita lagi, rumah kita, mobil kita akan bawa ke kuburan. Kalau kita pengen jadi orang yang cerdas, monggo harus banyak diamati dengan cara banyak mempersiapkan amal kebaikan. Lah orang yang dia ingat mati, dia tidak akan menjadi orang-orang yang dolim dan sebaliknya. Orang itu sebabnya salah adalah karena tidak ingat mati. Contohnya, kalau ada pedagang yang tidak jujur, itu kira-kira ingat mati atau Bapak Ibu? Kalau ada pejabat yang kira ingat mati atau mboten? Kalau dia ingat mati gitu, korupsi ngantek triliun banyak akan ditinggalkan, namanya tidak jujur tadi. Makanya kita semuanya, termasuk saya,
monggo harus banyak-banyak ingat mati dengan mempersiapkan amal yang baik, dan semoga nanti di alamnya kita menjadi orang-orang yang semakin bahagia. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata bahwa kita akhir tahap dunia mudabir. Dunia itu perjalanannya mundur, sebenarnya enggak perjalanannya maju. Seandainya kita mau ke arah utara, kita akan berjalan meninggalkan selatan dan pada arah utara. Dan kemudian masing-masing itu mempunyai bina atau bangunan atau namanya ya pengikut ya. Nah, kalau kita menjadi ahli atau kelompok atau bagian dari binanya dunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka ya. Sudah mau meninggal dunia, masih memikirkan dunia ya, rumahnya sudah 5, pengen tambah 6, kemudian yang lainnya. Padahal kita kan ditinggal. Sementara kalau kita menjadi kelompok orang yang punya bina akhirat ya, punya anak itu, kita akan jadi bahagia ya. Kita membuat berbagai macam amal kebaikan dalam berbagai macam lapangan amal. Sholatnya semakin ditingkatkan ya, ngaji sebagainya ditingkatkan. Dan untuk yang lainnya, yang dulu ya ketika memberikan nafkah atau infak itu untuk dunia, sekarang dipindah ya, tujuan untuk akhirat ya. Ketika infak kepada tetangganya diniati ikhlas lillahi ta'ala ya. Ketika jadi seorang istri anggone isa umbah ya, rasulullah itu tujuan untuk akhirat, karena bagi seorang ini jihadnya di rumah ya. Isa buatan sah ngeluh omah saya sampai alhamdulillah punya yang besar. Ketika diberi sakit, monggo semakin senang nopo senang nek senang berarti nopo yang dipandang tuh sakitnya belum manfaatnya. Kemudian dipindah, kita pandang bukan sakit tapi manfaat atau fadilah orang sakit. Orang sakit itu orang yang dipilih Allah, diberi namanya proyek sakit ya. Dan dengan sakit itu bisa yang pertama menghapuskan dosa-dosanya, yang kedua bisa menjadikan makomnya lebih tinggi dengan catatan sakit yang sabar dan rindu kalau sakit mau sabar tambah busuk. Latihan sabar ketika kita itu diberi sakit kemudian kematian sebagai pemutus amal. Ketika kita masih hidup, kita bisa sholat berjamaah, bisa ngaji, bisa kemudian akhirnya. Lah ketika kita sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa sholat berjamaah nah enten poco mesot nanti Bapak Ibu tidak akan bisa begitu. Maka Nabi sabdakan idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu mati ing qata'a amaluhu maka terus amalnya sudah tidak bisa beramal lagi. Bapak Ibu nanti kalau roh itu sudah ada di tenggorokan, kemudian sudah dibuka namanya fitnah.
Maka saat itu uang dan pahala itu terlihat penting pahala. Kalau rohnya belum sampai ke tenggorokan, duit kali pahala itu baru. Bagaimana? Ya, net state rohnya jangan pilih duit, ya. Tetapi nanti kalau sudah sampai di tenggorokan itu orang sudah terkena fitnahnya. Yang dibutuhkan itu adalah pahala bukan uang. Makanya monggo, mumpung kita masih ada di dunia, tempat untuk beramal yang lalu nanti untuk dengan besok jangan monggo terus ditingkatkan, dimaksimalkan. Ya, kalau namanya pemberdayaan, diberdayakan semua apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Ya, kita punya bapak ibu diberdayakan untuk mendapat pahala dengan cara diberdayakan. Ya, Imam Hasan mengatakan bahwa berbakti pada Allah seperti pintu tengahnya surga. Hanya pintu yang hebat, pintu yang memungkinkan kita mudah masuk ke dalam surga. Ya. Dan kemudian orang itu kalau mau berbakti pada bapak ibunya, Allah akan muliakan dia di hadapan makhluk-makhluknya. Makanya monggo yang sudah yang punya bapak ibu monggo dibekeni, yang sudah sedo tetap dibekeni dengan cara didoakan ampunan jelek dungane bapak ibu ini. Ya, kemudian dilanjutkan ila min taratin, kecuali dalam 3 perkara. Ya, yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh yang jaro. Jaro adalah mengalir. Mengalir pahalanya itu sodakoh sesuatu yang masih bisa dipakai orang lain. Ya, makanya kita mengundang kepada kesemuanya, terutama yang menjadi pengurus masjid. Ya, apapun yang sudah disodakohkan oleh jamaah kita itu monggo di wet itu ben supaya tetap memberikan suatu manfaat. Apakah itu kipas angin, AC, LCD, maksud sokes, gitu, kalau salah. Pripun caranya ben tetap bisa dimanfaatkan supaya yang tetap mendapatkan pahala. Lah nek pun rusak boten dipakai ya tidak dapat lagi. Dan monggo saya dianut begitu. Ini adalah laptop infak. Ini bukan yang saya ini adalah laptop infak. Ya, kalau saya ibu HP bukan HP infak ini. Jadi semakin banyak sana maka yang itu akan dapat pahala tadi. Monggo ya, kita wet apapun yang ada di masjid kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, awakin solehkan ya ulang. Ya. Yang kedua adalah anak soleh yang selalu mendoakan bapak ibunya. Ya. Kalau kita punya anak soleh niku boten dikopes dungane kepada bapak ibunya. Ya. Nah, kalau semakin banyak anaknya kok oleh kan banyak doa. Ya. Terus yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ya, monggo yang punya ilmu ini yang bermanfaat. Tidak mesti harus ilmu agama, ya. Monggo disampaikan kepada orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maaf. Ini hanya untuk ya. Saya ambil Bapak Ibu, ya. Fee sudah di atas 1.200, ya.
Suasana ketika sudah mencapai tetap mendapatkan pahala. Yang monggo atau saya harus membuat akal bekas-bekas kebaikan supaya nanti suatu saat ketika kita sudah meninggal dunia kita masih tetap mendapatkan pahala. Ada teman baru cerita sama saya, ya, meskipun dia itu sudah pensiun, ya, tetapi pensiunnya itu ternyata jumlahnya lebih dibanding dengan gaji saya. Nah, kono pensiun jadi jono nggak, ini juga itu, ya, hanya itu adalah contoh saja, ya. Awal besok di akhir sana, usahakan membuat amal yang baik supaya tetap mendapatkan pahala, ya. Kemudian persiapan menghadapi kematian pertanda hati yang luas. Hati itu ada 3. Yang pertama, hatinya orang Islam, orang hati yang sehat. Yang kedua, hatinya orang munafik, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati, hatinya orang kafir. Kemudian yang kedua, secara wilayah ada 2, ya, hati yang luas dan hati yang sempit. Ada suatu permisalan. Kalau panjenengan ngambil air putih 1 gelas, terus yang palingi gula koyak sak sendok terus beda, kira-kira rasanya berubah atau tidak? Berapa banget? Wedang putih sak gelas diparingi koyak sak sendok gula, kemudian jadi apa? Jadi tetapi asin. Tetapi kalau air 1 danau, sak danau kemudian jangan paling uyak sak truk, ya, kira-kira berubah nggak rasanya? Nah, itu rasanya. Hati yang sempit itu suka berubah-ubah rasanya. Nek pas diparingi duit, wah ngelome kaya. Nek pas cerah. Bagi orang yang tidak masalah, yang tidak terpengaruh, ya, saya buat video judulnya apakah sama antara musibah dengan nikmat? Secara akan katakan tidak sama. Wong nikmat kalau musibah, tetapi bagi orang yang beriman, nikmat dan musibah itu sama-sama dapat digunakan untuk mendapatkan pahala. Orang beriman itu ketika mendapat nikmat kemudian syukur, ya, syukurnya bisa mendatangkan pahala. Ketika dia kena dia sabar, satu mendapatkan pahala. Jadi sama-sama untuk mendapatkan pahala. Terus suatu saat Nabi ditanya atau menyatakan, al-asru man kana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi pada dirinya, ya, metani mencari kekurangan untuk ditambah, ya. Kemudian wa'alima ba'dal dan beramal di dunia untuk penghidupan besok di akhirat, ya, bukan untuk dunia. Ketika dia bekerja dalam rangka untuk beramal soleh, ya, ketika dia itu makan, minum, tidur tidak untuk tetapi untuk akhirat. Kalau itu bagi orang beriman, makan, minum, tidur itu sebagai lahan untuk mencari pahala. Badidahat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka makanya jadi amal soleh.
Padahal alhamdulillah tidak masalah lagi. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman ajemangan orang tapi malah modal suntik mana kita semua dosa kita akan jadi masa terjadi terus kemudian sebaliknya wal ajizu man alam nafsahu sebaliknya orang-orang yang lemah orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang mengikutkan kepada hawa nafsu. Bab masalah badan ada anak itu bobotnya sampai 180. Menawi makam ayatnya bukan sak mangkok, minimal itu 2 mangkok. Terus diperturutkan karena jadi tidak baik lagi. Nafsu jangan tapi harus dikendalikan. Kemudian walau dan mereka berangan-angan untuk bisa dimakan surganya orang tadi. Kalau kita orang yang pintar, kita usahakan hidup di dunia untuk akhirat. Kemudian diikhlaskan supaya tidak orang. Kemudian Ibnu Qayyim berkata bahwa alamat atau tanda hati yang luas adalah turunnya iman atau iman itu turun kepada kami sehingga menjadikan hatinya tenang. Sing marai ati boten tenang mungkin kan ngomong dulu. Ati panjenengan pun nate tenang apa mboten? Nek pas gundang kira-kira sebab napa? Sebab perang hidup Pak. Wong boten didit niku nek duwe Allah bakal tenane Pak. Allah mampu untuk mendatangkan apapun yang dikehendaki oleh hamba. Ajeng tumbas soto nanti duit. Terus kaget ngomong terus enten ngomong dok. Yang sih soto alhamdulillah. Ini berusaha supaya iman itu ada pada kita. Dan yang berikutnya orang yang hatinya luas itu selalu ingat dan mikir kepada Allah. Baik dengan lisan, pikiran atau dengan perbuatan. Kemudian timbul namanya mahabbah, timbul cinta kepada Allah. Cinta itu butuh pengorbanan. Kita bahas dulu. Ketika dikumandangkan adzan subuh, Allahu Akbar. Allah nopo bantal nopo Allah. Orang yang tahu kemudian bantalnya disingkirkan kemudian pergi ke masjid. Sebenarnya bosan cinta orang lain, tetap ditetap maka kita harusnya dari bahwa cinta itu butuh namanya pengorbanan. Kemudian bahwa orang-orang yang dia hatinya itu kemudian diberi namanya nur atau cahaya. Cahaya itu yang bisa tunjuk sehingga orang itu bisa memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian dia kepada yang baik. Kemudian berikutnya lambungnya atau lempengnya itu semakin jauh dari tempat tidur, maksudnya tidurnya cuma sedikit. Kemudian terakhir dia itu selalu mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian sebelum datang kematian.
kematian. Dan semoga Ibu dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu ingat pada kematian, yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam cara untuk menghadapi kematian, dan semoga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika yang kesampaian mendapat semuanya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taqib ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.